Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kristianus Elvan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 201503320597 dan nomor induk mahasiswa 2314349. Hari ini, Selasa, tanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMP Santa Ursula Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 8 dengan materi Sistem Ekskresi Manusia, Organ Ginjal. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini adalah Discovery Learning. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Santa Ursula Bandung, entrepreneurship is our mindset. Sikap. Beri salam. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih. Baik, anak-anak, selamat datang, selamat pagi. Kembali lagi kita masuk di pelajaran biologi. Untuk hari ini, kita akan mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Siapa yang bertugas doa pada pagi hari ini? Ya, silakan. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Putra dan Kudus. Tuhan, terima kasih atas berkat rahmat-Mu untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, Lea. Oke. Gimana perasaannya hari ini? Bahagia semua? Ada yang sedih nggak? Nah, semuanya kelihatan ya. Kalau bahagia senyum dulu dong. Oke. Hari ini masuk semua? Masuk. Berarti total kita berapa? 31 ya. Oke. Apa kabarnya? Masih kurang semangat. Apa kabarnya? Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Santa Ursula Bandung, entrepreneurship is our mindset. Kurang semangat ah. Satu lagi lupa kita. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan buat kita. Oke, hari ini kita mau lanjutkan materi kita tentang sistem ekskresi, ya, sistem ekskresi. Baik, coba kita perhatikan gambar di depan ini, ya. Nah, sistem ekskresi manusia. Sebelum pertemuan sebelumnya kita sudah belajar organ ekskresi pada manusia itu ada berapa? Ada 4. Apa aja yang pertama? Ginjal, kulit, paru-paru, sama hati. Kalau kulit mengeluarkan apa? Keringat. Kalau paru-paru, karboksida dan H2O. Oke, yang ketiga apa? Kalau hati mengeluarkan apa? Cairan dalam padu. Nah, yang terakhir ginjal. Ginjal mengeluarkan apa kira-kira? Urin. Oke, benar nggak ginjal mengeluarkan urin? Oke, kita cek pembelajaran hari ini ya. Oke.
Coba, Pak Elvan punya gambar di depan. Siapa yang bisa menjelaskan? Apa ya yang terjadi pada anak atau anak laki-laki dan perempuan pada gambar tersebut? Siapa? Oke, Timi. Apa yang kira-kira terjadi pada anak tersebut? Jadi Pak, anak tersebut itu kebelet pipis Pak. Kebelet pipis. Rasanya apa ya kalau kebelet pipis itu? Pengen dibuang Pak. Pengen dibuang. Oke. Karena apa? Karena sudah apa? Sudah nggak tahan. Iya Pak. Oke. Siapa lagi yang bisa menanggapi selain Timi? Oke. Jadi anak tersebut tuh kebelet. Nah dia tuh kebelet karena kantung kemihnya penuh. Nah kantung kemihnya penuh tuh karena dia kebanyakan minum pak. Kebanyakan Minum. minum. Oke, tepuk tangan dong jawaban buat mereka bertiga ya atas jawabannya. Oke. Saya mau nanya lagi. Pernah nggak kalian merasakan hal yang sama seperti anak gambar di depan ini? Pernah. Oke, pernah nggak kalian dalam satu hari itu minum kurang lebih ya 2 liter lah atau 8 gelas bahkan lebih dari 8 gelas sehari, pernah nggak? Pernah. Dampaknya apa yang terjadi kalau kita banyak minum? Oke. Kencingnya jadi lebih jernih. Kencingnya jadi lebih banyak. Ya jadi Terus apa banyak lagi? terus suaranya lebih jernih gitu. Oke, warnanya lebih jernih. Oke, karena banyak minum ya. Oke. Atau sebaliknya, siapa di sini yang sehari minumnya sedikit? Kira-kira apa yang terjadi ya? Coba, Ivan, kalau kamu minum sehari, misalnya kurang dari 8 gelas, kira-kira volume urinnya bagaimana? Terus apa yang terjadi pada urin yang kamu keluarkan? Jadi kita jarang buang air kecil, terus nanti kencingnya kita itu jadi lebih keruh, Pak. Warnanya jauh lebih keruh dari yang kalau kita banyak minum ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih buat jawaban Kay sama Ivan. Yuk, beri tepuk tangan buat jawaban mereka. Ya, bagus sekali tadi jawaban-jawaban terkait tanggapan gambar di depan. Ya, oke. Oleh karena itu, mari kita bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Silakan, Daryl. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui pengamatan dan diskusi kelompok, siswa dapat mengaitkan bagian-bagian dan fungsi ginjal dengan benar. Yang kedua, melalui percobaan yang dilakukan, siswa dapat menyelidiki proses pembentukan urin pada bagian-bagian ginjal dengan tepat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Daryl. Ya. Oke. Jadi pentingnya kita belajar hari ini adalah nanti melalui pengamatan dan melalui diskusi kelompok ya, kita akan selalu berdiskusi kelompok. Kita ingin mengetahui bagaimana organ ekskresi ginjal kita bekerja dan menghasilkan urin. Yang pertama, ya. Yang kedua, mengetahui pentingnya minum air untuk menjaga fungsi ginjal dengan benar. Tadi ya seperti yang Kay sama Ivan bilang bahwa kalau kita banyak minum dengan sedikit minum, kira-kira kondisi urin dan ginjal kita bagaimana. Oke? Jadi inilah kompetensi yang akan kita capai. Ya. Untuk kegiatan hari ini, Pak Evan akan ajak kalian pertama berdiskusi dalam kelompok, melakukan pengamatan terkait bagian-bagian dan fungsi ginjal dengan benar. Nah, pengamatannya melalui apa? Melalui praktikum. Jadi nanti dalam kelompok kalian menyelidiki bagaimana gambaran proses pembentukan urin pada ginjal kita dengan tepat. Oke, bisa dipahami kegiatan pada hari ini? Bisa. Oke, baik. Nah, untuk teknis penilaiannya, hari ini Bapak akan menilai 3 penilaian. Pertama, sikap. Ya, selama diskusi nanti berlangsung, kemudian selama praktikum. Yang kedua, mengenai keterampilan. Nah, keterampilan di sini adalah keterampilan praktikum. Mulai dari mempersiapkan proses atau cara kerjanya, kemudian mencatat hasil dan merapihkan alat-alat praktikum. Semuanya ada nilainya. Ya. Yang terakhir, penilaian pengetahuan. Ada pretest untuk mengetahui kemampuan awal kita, kalian, dan proses untuk menguji lagi kemampuan setelah kita mempelajari materi pada hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, terima kasih. Baik. Silakan kalau begitu kita mulai pretestnya, dibuka laptopnya.
Oke, boleh masuk MSU-nya di Moodle-nya, kemudian kalian buka sistem ekspresi. Di situ ada pretest, ya, Pak Elvan sudah sediakan. Boleh diklik, silakan diklik. Ya, dijawab. Oke, yang sudah selesai boleh di-submit, dikirim ya. Silakan. Sudah? Sudah? Oke, yang sudah di-submit. Oke, coba kita perhatikan di depan. Di sini hasil pretestnya terlihat ya. Di soal nomor 1 masih banyak jawaban yang salah ya. Oke, tidak apa-apa. Ya, ini pertanyaan mengenai bagian dari ginjal itu sendiri ya. Kemudian di soal berikutnya juga, nah ini ya, yang di bagian corong ini yang akan jadi praktikum kita juga masih ada jawaban-jawaban yang masih belum tepat ya. Oke, terima kasih untuk pretestnya. Kita kembali ke slide kita ya. Baik. Nah, perhatikan tayangan di depan. Saya kan punya 2 pertanyaan ya untuk materi kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, bagaimana sih proses kita minum? Siapa yang bisa menjawab kira-kira bagaimana proses kita minum? Angkat tangannya. Oke, Ivan, boleh. Pengen tahu Pak Ivan jawabannya apa sih? Bagaimana sih proses kita minum? Jadi yang pertama kan air itu kita minum. Jadi dia pertama dari mulut dulu Pak. Terus dari mulut itu dia turun ke sistem pencernaan. Di sistem pencernaan itu nanti dia bakal diserap, terus dia bakal bercampur dengan darah Pak. Nah dia nanti akan bersama darah itu dia mengalir ke seluruh tubuh dan dia juga ada yang ke ginjal dan nanti di ginjal itu diproses menjadi urin Pak. Oke, tepuk tangan buat jawabannya Ivan dong. Ya, kata Ivan, air yang kita minum itu nanti masuk dulu ke sistem pencernaan, kemudian nanti dipisahkan ya, ada yang dibuang melalui saluran pencernaan, ada yang masuk ke ginjal. Nanti yang di ginjal itu akan diolah menjadi urin. Oke, siapa lagi yang mau menjawab bagaimana proses kita minum? Oke, silakan. Nah, jadi kurang lebih kayak Ivan. Jadi pertama, air minum yang masuk melalui mulut itu akan dialirkan ke dalam usus besar. Nah, di sana usus besar akan menyerap mineral tersebut dan mengalirkannya ke seluruh tubuh serta organ-organ yang membutuhkannya. Nah, sisa-sisa dari mineral tersebut alirkan ke ginjal. Di sana terjadi penyaringan dan pembentukan urin. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan juga buat jawaban Selika. Ya. Mirip-mirip ya dengan jawabannya Ivan ya. Semuanya masuk dulu ke sistem pencernaan. Kemudian baru ke sistem ekskresi, yaitu organnya adalah ginjal. Berarti antara sistem pencernaan dengan organ ekskresi ada hubungannya ya. Oke, terima kasih. Pak Elvan punya sebuah tayangan, ada video di depan. Coba kalian amati video tersebut. Kira-kira jawaban dari teman-teman kalian sudah cocok belum ya dengan video yang ada di depan? Oke, nanti kalian tanggapi video tersebut dan kalian diskusikan di dalam kelompok. Oke, perhatikan ya, Pak Evan mulai. Hari ini adalah hari yang kali setiap hari. Artinya bersama-sama ginjal kanan dan ginjal kiri menyaring. Oke, sudah ya? Baik. Kurang lebih seperti itu videonya. Coba kalian sekarang dalam kelompok diskusikan. Tanggapi informasi apa yang ada di dalam video tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam LKPD. LKPD-nya juga sudah Pak Elvan siapkan di Moodle kita. Kalian boleh buka sebagai contoh, kalian lihat ya. Nah, silakan kalian isi nama kelompok, kemudian baca aturannya,
Kemudian untuk video yang tadi Pak Elvan juga sudah siapkan linknya biar kalian bisa tonton lagi. Kemudian silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian identifikasikan di dalam LKPD tersebut. Ya, jawab dari awal, dari yang pertama itu. Peran utama ginjal tadi pada video tersebut. Garis ya. Kalau nggak salah jadi tempatnya di situ di gunung. Benar gak? Bisa aku ya? Oke, lanjut ya Ke ya. Iya Pak. Bagus. Ivan gimana Van? Ini tadi kami udah sempat diskusi Pak, sekarang mau nulisin jawabannya tadi. Oke, tadi didiskusikan yang mana? Semuanya sih Pak, tadi udah sampai yang nomor 5 ini tinggal ditulis doang Pak. Oke, siap. Dibereskan ya? Iya Pak. Oke, anak-anak sudah selesaikah mengisi identifikasi masalahnya? Sudah. Oke, kalau sudah, mari kita lanjutkan pengumpulan data kita melalui praktikum ya, percobaan atau praktikum. Oke. Sebelumnya, coba kalian perhatikan dulu aturan-aturan dalam praktikum. Ya, perhatikan di depan. Satu, wajib menggunakan apa? Jas rem. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan dengan baik dan benar. Alat dan bahannya ada di sana. Tuh, di belakangnya Zepa. Ya. Oke, nanti kalian ambil perwakilan saja. Yang ketiga, ini yang paling penting. Menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan alat-alat laboratorium selama praktikum berlangsung. Oke, Pak Elvan bagikan dulu nih LKS praktikumnya. Jangan lupa pembagian tugasnya, yang mencatat siapa. Dan yang jangan lupa kita ada presentasi kan? Nah, hasil kegiatan kita hari ini dituangkan ke dalam kanvas. Oke, sudah ada alat dan bahannya? Coba dicek. Ada nggak? Ya, silakan langsung dimulai, disusun alatnya. Yang mengerjakan Canva, jangan lupa disiapkan Canvanya. Dipegang? Iya. Gimana Ivan? Sudah sampai mana? Sudah mulai kelihatan? Kelihatan ya? Oke, jangan lupa aktivitas yang terakhir ya. Menambahkan apa? Ditambahin air. Air ya. Nanti catat lagi perbedaannya apa ya? Perubahannya apa? Oke. Oke, sambil dibuka kanvanya dilengkapi di LKPD-nya. Tadi kalian sudah melakukan praktikum ya, pembuktian. Kemudian untuk melengkapi lagi ya, kita buktikan lagi dengan data. Nah, Pak Elvan sudah siapkan video di sini. Meracuni tubuh. Lalu bagaimana proses pembentukan urin dan organ apa saja yang berperan? Simak video berikut hasil yang ini. sudah kalian dapat dengan video untuk memperkuat data kalian, pembuktian kalian. Yang urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh. Ginjal berwarna merah dikarenakan mengandung banyak darah. Dan perlu diketahui sahabat, ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan terluar itu korteks renalis atau kulit ginjal. Cukup untuk video kali ini. Secara singkat, Mr. Flick sudah menjelaskan cukup banyak tentang organ ginjal. Oke, itu ya untuk memperkuat data kalian. Silakan didiskusikan, dilengkapi. Kalau sudah, kalian kirimkan ke
MSU, ya. Baik, kalau sudah dikirimkan, mari kita lihat ya, kita presentasikan hasilnya ya. Siapa kelompok yang pertama yang ingin coba untuk mempresentasikan? Boleh, silakan. Nah, sebelum dimulai nanti Pak Elvan minta dari kelompok lain boleh bertanya atau memberikan tanggapan terkait hasil yang mereka presentasikan ya. Boleh dari isi materinya yang mereka dapatkan, boleh dari penampilan mereka. Silakan, boleh dimulai. Baik, selamat pagi Pak Elvan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Nah, anggota kami itu ada Lemon sebagai ketua, Abel, Erina, dan juga saya. Nah, apa sih peran utama ginjal dalam sistem ekskresi? Jadi peran utama ginjal dalam sistem ekskresi itu adalah untuk penyaring darah dan air. Untuk nomor 3, organ apa saja yang berfungsi mengeluarkan urin? Yang pertama itu ada nefron, glomerulus, capsula Bowman, tubulus proxima. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan ya, presentasinya sudah bagus, sudah baik. Boleh, silakan. Boleh ada yang bertanya, boleh menanggapi, memberi saran. Silakan. Oke, boleh. Silakan, Cicia. Nah, kalau menurut aku sendiri, itu penjelasannya udah bagus banget, udah lengkap banget. Karena dari awal sampai akhir tuh dicantumin penjelasannya segala macam gitu. Jadi udah oke banget lah pokoknya. Oke, ditanggapi ya. Bagus tanggapannya ya, tepuk tangan. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Terima kasih kelompoknya Kay, Lemuela, Rina, sama Abel. Silakan boleh duduk ke tempatnya. Oke. Ya, satu kelompok lagi dong, boleh mempresentasikan hasilnya. Siapa yang mau coba? Oke, silakan. Oke, kelompoknya Ray, boleh maju. Ya. Itu adalah sebagai alat penyaring darah dan air. Terus ya, zat yang dikeluarkan oleh organ ginjal itu urin sebagai sisa dari proses metabolisme. Kelompok 4, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Silakan. Ada yang ingin memberi tanggapan buat kelompok 4? Silakan. Jadi kalau menurut aku presentasinya udah bagus banget ya. Jadi dari isi materinya yang pertama sampai terakhir itu udah lengkap banget. Terus cara kalian mempresentasikannya juga udah bagus, udah sesuai gitu Pak. Jadi secara keseluruhan sih udah keren banget gitu ya. Oke, kalau untuk materinya, apakah sesuai dengan hasil pekerjaan kelompoknya Ivan? Ya kurang lebih mirip Pak. Kurang lebih mirip. Ya. Oke, tepuk tangan ya, bagus. Oke, terima kasih kelompoknya Ray dengan teman-teman. Silakan boleh kembali ke tempat, ya. Oke, secara singkat kita sudah belajar tentang ginjal dan strukturnya pada pertemuan sebelumnya, ya. Masih ingat ya? Bagian ginjal ada berapa bagian? Ada. Yang pertama ada apa? Korteks, medula, pelvis dengan ureter. Kalau pada praktikum tadi, corong itu sebagai apa? Hasilnya tadi apa? Sebagai glomerulus. Kemudian ditambah penayangan video tadi ya. Kenapa urin kita bisa berwarna kuning dan bau ya? Karena ada apa? Urea dan amoniak. Ya. Nah itulah bagaimana proses urin kita dibentuk. Nah yang paling penting yang terakhir dalam percobaan. Ada aktivitas kalian menambah air pada hasil saringan kalian. Ketika ditambah warnanya jadi semakin apa? Jernih. Makin pudar nggak itu? Iya makin pudar. Itu mengibaratkan apa sih kalau dalam aktivitas sehari-hari? Aktivitas kalau kita minum. Jadi kalau semakin banyak kita minum berarti urin yang dikeluarkan akan semakin apa? Makin jernih ya, makin bening gitu ya. Kalau sebaliknya, kalau kita sedikit minum, urin yang dikeluarkan akan semakin keruh, pekat ya. Oke. Baik, terima kasih. Itu proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Boleh. Alvan pengen tahu. Oke, Zepa, silakan. Jadi dari pelajaran hari ini kami dapat mengetahui cara proses pembentukan urin pada ginjal. Nah ternyata itu
Urin yang terbentuk itu berasal dari darah dan air yang melalui 3 proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Oke. Dah. Terima kasih, tepuk tangan buat saya, Pak. Oke, siapa lagi yang mau nambahin? Hari ini kita menyimpulkan ya, materi apa pembelajaran hari ini tuh apa sih yang didapat dari materi hari ini? Oke. Jadi pada hari ini Kita akan kerjakan post-test ya, karena kita sudah selesai kegiatan praktikumnya, disimpulkan juga sudah. Oke, silakan buka laptopnya, kita kerjakan post-test kita. Ya, masuk lagi ke Moodle-nya. Yang sudah boleh di-submit. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, yuk kita lihat nih hasilnya. Ya, hasil dari jawaban kalian kita bandingkan. Oke. Nah, nih ya, kita lihat hasilnya. Ini pretest kalian, ini post-test kalian ya, sebagai contoh aja ya. Di pertanyaan pertama masih salah, oke. Di sini sudah benar ya. Hasilnya juga yang nilainya tadi belum tahu apa-apa ya, nilainya kecil, sekarang nilainya sudah cukup ya, sudah 80, bahkan ada yang 100. Berarti ada perubahan ya dari pretest ke post-test. Oke, hebat. Tepuk tangan buat kalian dong. Baik. Post-testnya sudah, berarti sekarang coba Pak Elvan pengen dengar dong refleksi hari ini, gimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Siapa yang mau merefleksikan diri? Silahkan. Boleh Ivan? Bagaimana perasaannya hari ini? Silahkan diungkapkan. Jadi kalau perasaan saya hari ini senang ya Pak, karena kan hari ini kami kita belajar tentang sistem ekskresi. Tadi kami melakukan praktikum gitu ya Pak. Itu menurut saya menarik gitu ya Pak, karena dengan praktikum itu kita jadi tahu kayak gimana sih proses filtrasi yang dilakukan di... Tepuk tangan buat jawaban teman-teman bertiga ya. Oke. Bagus ya. Oke. Buat anak-anak yang lain, refleksinya juga sudah ada di Moodle. Nanti kalian kerjakan ya. Dikumpulkan hari ini juga refleksi pembelajaran sistem ekskresi. Oke, jadi itulah pentingnya kita mempelajari atau mengetahui fungsi organ ginjal. Ya, harus dijaga nggak organ ginjal kita? Ya, harus dijaga. Perlu nggak kita mengkonsumsi air setiap hari? Perlu. Supaya apa? Supaya ginjal kita sehat. Ya, dengan banyak minum air, maka urin yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Kalau urin yang dihasilkan banyak dan warnanya jernih, kira-kira bagus nggak? Bagus. Itu artinya ginjal kita sehat. Ya. Jadi konsumsilah air sesuai dengan standarnya. Berapa gelas sehari? 8 gelas atau 2 liter ya. Jangan lupa, karena aktivitas kita juga nggak hanya berdiri ya, berlari ketika olahraga, kita juga duduk. Nah, itu juga harus diimbangi dengan air yang masuk. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Jangan lupa ada PR yang akan Pak Elvan kasih di Moodle, kalian kerjakan. Ya, dikumpulkan hari ini jam 8 malam. Pak Elvan tunggu tenggatnya. Oke, nanti pembahasannya di minggu depan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Silakan dibereskan alat laptopnya. Kemudian LKS yang sudah dibuat boleh dikumpulkan. Jangan lupa jas labnya dilepas. Jangan lupa Pak Elvan ingatkan, PR-nya dikerjakan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat dan semangat selalu ya. Tuhan memberkati. Sikap. Beri salam. Selamat pagi dan terima kasih Pak. Selamat pagi, terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih Pak.